Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ersi Anita Lexarus Mareka dari Prodi S1 Jurnalistik kelas A dengan NPM D1C023059. Di video kali ini aku bakal jelasin secara garis besar mengenai apa itu hukum dan etika dalam pers, aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers serta etika pers, dan yang terakhir, apa yang terjadi jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers yang ada. Nah, untuk yang pertama, apa sih hukum dan etika dalam pers itu? Hukum dalam pers merupakan aturan resmi yang mengatur kegiatan jurnalistik, seperti undang-undang pers, yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers serta menjaga hak publik atas informasi yang benar. Ini mencakup batasan seperti larangan menyebarkan berita bohong atau fitnah. Selanjutnya, etika pers. Etika pers merupakan pedoman moral yang harus dimiliki oleh setiap jurnalis, seperti kejujuran, independensi, dan juga menghormati privasi. Etika memang tidak memiliki kekuatan hukum, namun etika sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan juga integritas sebagai jurnalistik. Nah, selanjutnya, aturan apa sih yang menjadi dasar dalam hukum pers serta etika pers? Dasar hukum pers di Indonesia tentunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjamin kebebasan pers dan mengatur hak serta tanggung jawab jurnalis. Di sini terdapat beberapa aturan dasarnya, yaitu kebebasan pers. Kebebasan pers di sini maksudnya adalah jurnalis bebas mencari, mengumpulkan, atau bahkan menyebarluaskan informasi. Yang kedua, yaitu hak jawab. Di sini maksudnya adalah pihak yang dirugikan oleh pemberitaan berhak untuk memberikan klarifikasi. Selanjutnya, tidak menyebarkan hoax. Pers dilarang menyebarkan berita bohong, fitnah, atau informasi yang dapat merugikan publik. Etika pers diatur oleh Kode Etik Jurnalistik. Kita semua tahu dong 11 Kode Etik Jurnalistik. Tapi di sini yang bakal aku sampaikan adalah prinsip-prinsip utama dari Kode Etik Jurnalistik itu tadi. Yang pertama itu kebenaran dan akurasi. Di sini maksudnya adalah jurnalis harus menyajikan informasi yang faktual dan benar. Yang kedua, independensi, yaitu jurnalis tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh pihak manapun dalam pemberitaan. Nah, yang ketiga, privasi dan martabat. Jurnalis harus bisa menghormati privasi individu dan juga tidak menjatuhkan martabat seseorang dalam pemberitaan. Hukum memastikan pers berjalan sesuai aturan, sementara etika menjaga profesionalisme dan kepercayaan terhadap media. Dan yang terakhir, apa sih yang bakalan terjadi jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers yang ada? Kira-kira apa sih yang bakalan terjadi kalau kita tuh tidak mematuhi aturan yang ada? Pastinya bakal ada konsekuensi kan? Nah, di sini juga, tapi ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi dari segi hukum. Jika pers melanggar aturan hukum yang mengatur kegiatan jurnalistik, mereka dapat menghadapi sanksi hukum. Beberapa pelanggaran dan konsekuensinya yaitu yang pertama, pencemaran nama baik. Nah, jika media atau jurnalis menyebarkan informasi yang tidak benar atau bahkan merusak reputasi seseorang atau lembaga, mereka dapat digugat secara hukum atas pencemaran nama baik. Di Indonesia, hal ini diatur dalam KUHP dan UU ITE dengan ancaman hukuman berupa denda atau bahkan kurungan. Selanjutnya, pelanggaran privasi. Jika media mengungkap informasi pribadi seseorang tanpa izin, terutama yang tidak relevan dengan kepentingan publik, mereka dapat dikenai gugatan atas pelanggaran privasi. Selanjutnya, penyebaran hoax. Menyebarkan informasi palsu atau hoax dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika berita tersebut mengganggu ketertiban umum atau merugikan pihak tertentu. Di Indonesia, penyebaran hoax juga diatur dalam UU ITE. Pelanggaran kode etik jurnalistik. Nah, meski bersifat non-hukum, pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik juga bisa dikenai sanksi oleh Dewan Pers, seperti teguran, kewajiban memuat klarifikasi atau permintaan maaf, hingga rekomendasi pencabutan izin penerbitan media. Selanjutnya, konsekuensi sosial.
Selain dampak hukum, pelanggaran etika pers dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat. Ya, tentunya ya, terhadap media tersebut. Media bakalan kehilangan kepercayaan publik. Nah, di sini kehilangan kepercayaan publik maksudnya adalah ketika media seringkali dianggap tidak akurat, berpihak, atau tidak bertanggung jawab, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada media tersebut. Hal ini akan merusak reputasi media dan mengurangi kredibilitasnya sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Selanjutnya, ketidakadilan. Jika pers tidak adil dalam meliput isu-isu tertentu atau menyebarkan narasi yang bias, hal ini bisa memperburuk ketegangan sosial, memperkuat stereotip, atau bahkan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Misalnya, pemberitaan yang cenderung diskriminatif atau menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu dapat memicu konflik sosial. Nah, itulah kenapa jurnalis kita tentunya harus bersifat netral, tidak boleh berpihak pada pihak manapun. Selanjutnya, merusak reputasi jurnalis dan media. Jika seorang jurnalis atau media diketahui melanggar etika atau hukum, reputasi mereka bisa rusak di mata publik dan kolega. Jurnalis yang terlibat dalam skandal semacam itu mungkin kehilangan pekerjaannya, dan media tersebut bisa kehilangan pembaca atau penonton. Ya, benar sekali. Siapa sih yang mau nonton atau bahkan baca berita dari media yang udah melanggar aturan, ya kan? Selanjutnya, dampak terhadap demokrasi dan kebebasan pers. Nah, ternyata pelanggaran itu tadi tuh bakal memberikan dampak ke demokrasi dan juga kebebasan pers. Di sini dijelaskan, pers yang tidak mematuhi aturan hukum dan etika bisa merusak peran penting media dalam demokrasi. Hal ini dapat menyebabkan kebebasan pers terancam, kurangnya informasi berkualitas, dan secara keseluruhan, ketidakpatuhan terhadap aturan hukum dan etika oleh pers tidak hanya berdampak pada jurnalis atau media itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas, kepercayaan publik, dan kesehatan demokrasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Apabila ada kekurangan, aku minta maaf, dan kalau ada kesalahan, mohon maaf juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.